siang Wagas Manifda. Masih dalam lomba debat bahasa ya. Kali ini kita akan menyaksikan tim kedua dari kelas 11 MIPA 3 sebagai tim pro dan kelas 12 MIPA 6 sebagai tim kontra. Dan ada dewan juri Ibu Ani dan Ibu Rindra. Nah, sebelum acara dimulai, yuk kita saksikan ketua dewan sidang untuk memberikan pengarahan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan dewan juri yang terhormat, selamat datang dan selamat menyaksikan lomba debat bahasa Indonesia SMA Negeri 4 Sidoarjo pada hari ini, Jumat 23 Oktober 2020. Hadirin dan dewan juri yang terhormat, mosi debat sidang kedua yaitu Dewan memutuskan lebih memfokuskan dukungan anggaran negara di bidang industri daripada pertanian demi percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tim pendukung dari kelas 11 MIPA 3 dan tim penentang dari kelas 12 MIPA 6. Untuk membuka debat kali ini, kami persilakan pembicara pertama dari tim pro dengan waktu bicara 3 menit 20 detik, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Kemal Ramadan, pembicara pertama dari tim pro. Di sana ada Alfitria Ramadana sebagai pembicara kedua dari tim pro, dan di sebelahnya ada M. Fatoni Hakim sebagai pembicara ketiga dari tim pro. Kami menegaskan, kami mendukung penuh mosi pada sidang debat pagi hari ini, yaitu Dewan memutuskan lebih memfokuskan dukungan anggaran negara pada bidang industri daripada pertanian demi percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tim kami menemukan beberapa kata kunci pada mosi debat sidang hari ini. Yang pertama adalah kata kunci anggaran negara. Anggaran negara adalah penerimaan dan pengeluaran kas negara. Kata kunci yang berikutnya adalah industri. Industri adalah proses mengolah dan memproses barang dengan menggunakan alat dan jasa yang telah tersedia. Kata kunci yang ketiga adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah bertumbuh dan berkembangnya perekonomian suatu negara dengan berbagai bidang yang mendukung di belakangnya. Interupsi. Kata kunci yang ketiga adalah percepatan. Percepatan adalah bertambah cepat dan berefisiennya suatu proses, termasuk proses pertumbuhan ekonomi suatu negara. Baik, tim kami akan memaparkan beberapa poin dari argumentasi. Poin yang pertama adalah terpenuhinya kebutuhan masyarakat dikarenakan bidang industri yang berkembang. Poin yang kedua, meningkatkan pemasukan devisa negara yang akan sangat signifikan dikarenakan industri 4.0 yang sedang berkembang. Saya Noval Ajin Frizal dari tim kontra ingin menanggapi dari argumentasi Anda bahwa terpenuhinya kebutuhan. Kita tahu bahwa industri itu berasal dari sektor pertanian. Bagaimana jika sektor pertanian tidak diurus, bagaimana bahan baku atau kebutuhan industri akan terpenuhi itu sendiri? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk interupsi dari tim kontra. Saya akan menanggapinya. Kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang kaya, negara yang memiliki berbagai sumber daya alam, baik itu pertanian, kelautan, dan juga berbagai sumber daya alam lainnya. Indonesia adalah negara yang sangat kaya di bidang perminyakan, migas, dan juga kelautan. Indonesia adalah negara dengan peringkat pertama dengan populasi terumbu karang tertinggi di dunia. Hal itu bisa menjadi alternatif lain selain dari industri pertanian. Oke, saya akan melanjutkan poin-poin penting dari argumentasi tim kami. Poin yang keempat akan meningkatkan pendapatan setiap warga negara dikarenakan akan menjaring banyak sekali tenaga kerja. Poin yang berikutnya adalah membuka peluang usaha di bidang pendukung industri seperti misalnya pengiriman, perbankan, dan juga logistik. Lalu argumentasi yang terakhir adalah berpikir maju dan ekonomis. Waktu kurang 20 detik. Interupsi. Silahkan. Anda tadi mengatakan bahwa sektor industri akan mempunyai banyak tenaga kerja. Tetapi dengan banyaknya tenaga kerja itu, mengapa justru sektor industri masyarakat di Indonesia? Terima kasih.
Oke, terima kasih atas interupsi dari tim kontra. Tim kontra menyebutkan bahwa banyaknya industri juga akan mem-PHK banyak tenaga kerja. Kita tahu, industri adalah berbagai bidang. Terima kasih. Waktu pembicara telah habis. Waktu pembicara selama 3 menit 20 detik. Untuk mengawali pemaparan argumen penentang, kami persilakan pembicara pertama dari tim kontra dengan waktu bicara 3 menit 20 detik. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duratun Nafisah dari kelas 12 MIPA 6 sebagai pembicara pertama dari tim kontra. Di sini saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya, yaitu rekan saya yang pertama bernama Noval Aji Nufrizal sebagai pembicara kedua yang akan menyampaikan argumentasi pentingnya. Kemudian pembicara ketiga yakni Muhammad Ilham Utomo yang akan menyampaikan argumentasi penguat dalam pembicaraan kita pada hari ini. Sesuai mosi yang telah ditetapkan, yakni Dewan memutuskan untuk memfokuskan dukungan anggaran negara pada bidang industri daripada pertanian demi percepatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, dalam membangun sistem di ekonomi di Indonesia, sektor-sektor yaitu dari sektor industri, baik dari pertanian maupun pertambangan sangatlah berkontribusi dalam membangun perekonomian di Indonesia. Tetapi dalam hal ini, tim kami sebagai tim kontra sangat tidak menyetujui bahwasanya Dewan memutuskan dengan ini dukungan anggaran negara pada bidang industri daripada pertanian demi percepatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Karena pertama, dalam sektor industri pasti dibutuhkan banyaknya modal. Tetapi dalam sektor pertanian, modal yang digunakan cenderung kecil. Dari modal yang digunakan cenderung kecil tersebut dapat memiliki sebuah pendapatan yang lebih besar karena sektor pertanian lebih mengunggulkan kreativitas daripada pemiliknya. Interupsi. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Anda tadi menyinggung bahwa pada bidang industri itu akan membutuhkan modal yang lebih besar. Kita semua tahu bahwa Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan oleh DPR pada 5 Oktober lalu akan menarik berbagai investor yang akan memberikan dananya untuk anggaran industri Indonesia. Bagaimana dengan hal itu? Baik, terima kasih. Memang banyak menurut Undang-Undang Cipta Kerja, banyak sekali investor yang memberikan anggaran dananya kepada sektor industri. Tetapi kembali lagi ke topik, yaitu sektor industri membutuhkan banyak modal. Seperti yang Anda katakan tadi, membutuhkan banyak anggaran kan. Tetapi apakah bahan baku dari sektor industri tersebut cenderung lebih ke sektor-sektor yang Anda katakan tadi, yaitu adanya terumbu karang, perminyakan, atau yang lain sebagainya, meskipun termasuk bukan dalam pertanian. Tetapi apakah sektor industri tidak membuat adanya sebuah gerakan impor dari negara-negara lain, seperti impor beras, impor bahan baku yang lainnya? Baiklah, saya lanjutkan. Untuk yang kedua, dalam sektor pertanian menimbulkan sisi pertumbuhan pertanian yang lebih menjanjikan. Ya, silakan. Saya tadi sedikit menyinggung perkataan Anda yang tadi tentang impor dan ekspor. Bukannya dalam bidang pertanian itu lebih membuat kita yang harus mengekspor, bukan kita yang harus mengimpor, seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf, jika dalam bidang pertanian justru kita lebih difokuskan agar negara kita sendiri bisa mengekspor barang-barang yang kita dapat dari kegiatan pertanian tersebut ke negara luar negeri. Karena selama ini Indonesia sangat banyak impor barang dari luar negeri. Tidak sekali, yaitu tidak banyak bahwa di Indonesia itu mengekspor. Justru kita lebih banyak impor. Jadi di sini industri Kurang 20 detik. Jadi di sini sektor pertanian sangat berkembang penting dalam hal ini, karena di mana jika sektor pertanian lebih diunggulkan kembali di Indonesia akan menjadi banyak sektor yang lebih unggul, karena dengan ini sektor pertanian dapat meningkatkan jumlah ekspor ke negara lain. Waktu pembicara telah habis. Terima kasih atas waktunya. Waktu pembicara selama 3 menit 20 detik. Kami persilakan pembicara kedua dari tim pro dengan waktu bicara 3 menit 20 detik. Dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfitra Ramadana dari perwakilan pembicara 2 dari tim Pro. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa poin-poin yang telah disampaikan dari pembicara 1. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Presiden Joko Widodo dalam rangkaian kegiatan ASEAN Korea Hit Summit di Korsel kemarin Senin 25 Oktober membahas tentang sejumlah fokus kerjasama mulai dari bidang ekonomi, teknis, perindustrian, regional, dan global. Contohnya, pemerintah berpikir maju untuk meningkatkan ekonomi dengan cara mengandalkan industri padat karya untuk pengangguran. Nah, untuk ini adalah salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi pengangguran tersebut dengan cara berindustri di padat karya ini untuk menghasilkan sesuatu di Interupsi. Saya Noval dari tim kontra yang menanggapi argumentasi dari Anda tadi. Kita lihat dari peristiwa pandemi corona ini, apakah terbukti dari argumentasi Anda tadi bahwa pengangguran akan menurun, bukannya semakin meningkat ya? Banyak industri memphk dari karyawannya sehingga pengangguran akan semakin meningkat. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya akan menjawab. Karena telah ditetapkan UU Cipta Kerja, maka banyak para investor untuk membantu di bidang perindustrian tersebut dengan cara mengandalkan industri padat karya tersebut untuk orang-orang yang terkena PHK itu tadi. Hasil pertanian Indonesia wujudnya diekspor di negara lain dan Indonesia malah mengimpor hasil pertanian dari negara lain. Contohnya beras berasal dari Vietnam. Dan keterbatasan lahan pertanian, contohnya pembakaran lahan pertanian untuk sektor perindustrian mampu mendapatkan banyak devisa dari investor luar negeri lainnya. Dan banyak investor yang datang ke Indonesia untuk membantu di bidang perindustrian tersebut. Jadi saya mendukung tentang MOSIP pada pagi hari ini yang sudah tertera semua dalam UU Cipta Kerja ini. Terima kasih. Waktu pembicara selama 2 menit 30 detik. Kami persilakan pembicara kedua dari tim kontra dengan waktu bicara 3 menit 20 detik, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, kakak panitia, serta rekan-rekan dari tim pro maupun tim kontra. Sebelumnya saya sebagai perwakilan kedua dari tim kontra dengan tegas menyatakan bahwa saya tidak setuju dengan mosi di atas, yakni pemerintah atau Dewan memutuskan lebih memfokuskan dukungan anggaran negara pada bidang industri daripada pertanian dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia sekarang sedang berada di fase terburuk. Di masa pandemi corona ini banyak terjadi PHK di berbagai sektor industri. Kita tahu bahwa industri merupakan, ya memang industri adalah anggaran terbesar di Indonesia ini. Tapi kita lihat yang terjadi di Indonesia sekarang itu apa? Berkebalikan. Justru sekarang banyak orang-orang lebih mengalihkan pandangannya kepada pertanian, karena pertanian membutuhkan lahan yang tidak terlalu luas. Bisa kita mengadakan perkebunan, pertanian apel, mangga, itu bisa. Tapi industri, Interupsi. kita harus membutuhkan modal yang besar, adanya lahan yang luas juga. Hal itu menyebabkan bahwa anggaran yang diberikan seharusnya tidak adil. Kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara impor terbesar, bahwa jika kita lihat dari anggarannya, seharusnya Indonesia harus menjadi negara ekspor. Karena kita tahu bahwa dalam keseharian, ya misalnya kita ibaratkan, kita lebih banyak membeli barang atau menjual barang di sini. Kalau kita lebih banyak menjual barang, berarti anggaran kita didapatkan lebih besar, sehingga ekonomi di Indonesia akan semakin meningkat. Tapi tidak, Indonesia menjadi import dengan adanya bahan baku dari industri ini, sehingga anggaran yang dihabiskan semakin banyak, sehingga ekonomi akan menurun di sini. Jadi kita lihat dari Tadi Anda bilang bahwa orang bertani itu gara-gara pandemi COVID ini. Lalu jika di luar pandemi COVID, apakah orang-orang nanti tetap bakal melakukan pada sektor pertanian? Terima kasih atas interupsinya. Saya yakin
bahwa mengingat negara Indonesia adalah negara maritim, negara beriklim tropis, sehingga masyarakatnya mampu untuk mengolah pertanian, di mana pertanian ini mereka cenderung membutuhkan keterampilan, bukan keahlian. Tapi kita lihat di industri. Silakan. Bagaimana Anda bisa yakin bahwa setelah pandemi COVID ini, masyarakat akan tetap pada sektor pertanian? Kita semua tahu bahwa sektor kelautan atau sektor perikanan Indonesia itu saja sudah tidak didukung pemerintah dari awal maupun saat pandemi COVID. Bagaimana Anda bisa menjamin bahwa di luar pandemi COVID, pemerintah dan juga masyarakat akan tetap menjalankan pada sektor pertanian? Waktu Terima interupsi kasih. habis. Baik, terima kasih atas interupsinya. Saya yakin bahwa mengingat pertanian merupakan bahan pokok Indonesia. Indonesia semuanya berasal dari pertanian, sagu, beras, jagung, padi, gandum, semuanya berasal dari sektor pertanian. Hal ini menyebabkan bagaimanapun nanti berkembangnya teknologi, berkembangnya industri akan tetap mendukung kurang 20 pertanian. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara impor terbesar. Jika kita terus-terusan impor, anggaran yang dihabiskan akan semakin besar. Tapi kita tidak bisa menjamin keuntungan yang didapatkan juga akan semakin besar. Tapi dengan pertanian, anggaran yang diberikan semakin sedikit, tapi kita bisa menjanjikan keuntungan yang lebih besar. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan Waktu ekonomi. pembicara Sekian, telah terima habis. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu pembicara selama 3 menit 20 detik. Kami persilakan pembicara ketiga dari tim Pro dengan waktu bicara 3 menit 20 detik, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini pembicara ketiga dari tim Pro. Saya di sini menegaskan, saya sangat mendukung kebijakan pemerintah tentang memfokuskan anggaran negara pada bidang industri daripada pertanian demi percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini dikarenakan industri merupakan sektor yang berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi. Dilihat dari persentase pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 16,2%, penyumbang pertumbuhan terbesar yaitu sektor industri sebesar 1,62%. Pemerintah tidak hanya mengeluarkan kebijakan, tapi juga beberapa program. Program pertama adalah program hilirisasi industri migas, agro, dan bahan tambang. Yang kedua, program peningkatan sumber daya manusia. Yang ketiga adalah program industri kecil. Program-program ini tentu menumbuhkan dampak-dampak positif. Yang pertama, terpenuhnya kebutuhan masyarakat. Dengan banyaknya industri-industri, maka masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dan tidak akan ada yang namanya kelangkaan suatu barang. Yang kedua adalah meningkatkan devisa. Dengan banyaknya industri, maka tentu akan Anda tadi sempat membicarakan bahwa adanya peningkatan sumber daya manusia. Kenapa kita harus mementingkan peningkatan sumber daya manusia di bidang industri, sedangkan di bidang pertanian manusia di Indonesia itu sudah terbiasa dengan pertanian? Mengapa kita harus lebih memfokuskan memulai dari awal, yaitu di bidang industri? Mengapa tidak mengembangkan lagi? Waktu interupsi habis. Udah ada yang didapat dari sebelumnya? Ya, terima kasih. Dilihat dari tadi pertumbuhan ekonomi nasional kan yang paling banyak menyumbang adalah industri, dan juga program peningkatan sumber daya manusia ini tidak hanya berjuang untuk industri tapi untuk berbagai hal. Terima kasih. Ya, baik. Dari argumentasi Anda memang betul, tapi kita lihat dari faktanya. Kita butuh fakta. Tapi yang terjadi di Indonesia malah sebaliknya. Bagaimana pendapat Anda tentang hal ini? Apakah akan tetap memutar balik atau tetap lurus, tapi kita mengalami kerugian yang sangat besar? Terima kasih. Saya akan melanjutkan argumentasi saya. Lalu dampak positif yang ketiga adalah mengurangi pengangguran. Jelas, dengan banyaknya industri-industri yang berkembang, maka juga akan buka banyak lowongan kerja. Lalu yang keempat adalah meningkatkan peluang usaha. Dengan banyak hal ini, dengan program-program yang dikeluarkan pemerintah tentu dapat meningkatkan peluang usaha bagi para pengusaha-pengusaha itu sendiri. Lalu yang kelima adalah dengan Anda mengatakan bahwa dapat memperoleh peluang-peluang usaha pada masyarakat banyak luas ya. Tapi bagaimana sesuai dengan keputusan dari RUU yang Anda sendiri tahu ya, saat ini banyak sekali demo yang menyinggung tentang sistem tenaga kerja di Indonesia. Bagaimana pendapat Anda tentang itu? Di mana akan banyak sekali PHK yang akan dilakukan kepada masyarakat Indonesia? Bukanlah PHK yang terjadi saat ini adalah dikarenakan pandemi COVID. Tapi kita lihat hal itu di luar pandemi COVID. 20 detik. Lalu yang ke poin selanjutnya adalah berpikir maju. Dengan
program-program pemerintah tadi, maka dengan program pemerintah yang program peningkatan sumber daya manusia, maka orang-orang di Indonesia akan dapat lebih berpikir maju. Terima kasih. Waktu pembicara selama 3 menit 20 detik. Kami persilakan pembicara ketiga dari tim kontra dengan waktu bicara 3 menit 20 detik. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ilham Utomo dari tim kontra. Di sini saya tidak setuju bahwa Dewan memutuskan untuk lebih memfokuskan dukungan APBN atau anggaran pada industri daripada pertanian. Kita ketahui bahwa sejak dulu kita sudah terbiasa dengan adanya pertanian. Masyarakat sudah terbiasa dengan bercocok tanam. Sedangkan di awal-awal 2000-an kita sudah mulai memfokuskan untuk industri. Menurut saya lebih baik kita mementingkan yang sudah ada atau yang sudah ahli. Kita sudah ahli dalam bercocok tanam. Mengapa kita harus memfokuskan lagi kepada industri? Kalaupun kita ingin membuat suatu bidang lebih sama tingginya dengan pertanian, lebih baik kita samakan anggarannya daripada kita memfokuskan. Kalau kita memfokuskan berarti yang kita dapat adalah satu bidang saja, yaitu industri. Kalau kita mensamakan rata anggarannya, sehingga kita akan dapat dua keuntungan dari dua bidang industri. Silakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Oke, Anda tadi menyinggung permasalahan dari mengapa kita tidak tetap pada sektor pertanian yang kita sudah ahli sebelumnya, dan malah pada bidang industri yang kita tidak memiliki ahli. Kita semua tahu bahwa contohnya B.J. Habibie itu ahli dalam bidang industri kedirgantaraan, tapi itu semua terhambat karena pemerintah tidak memiliki anggaran dan tidak memberikan anggaran pada sektor tersebut. Bayangkan apabila pemerintah memberikan anggaran. Terima kasih. Di sini Anda menyinggung hanya satu orang, B.J. Habibie. Apakah kamu tidak melihat rakyat lainnya? Rakyat lainnya sudah terbiasa dengan bercocok tanam. Kalau kita bandingkan dengan B.J. Habibie, seorang tokoh politik yang besar, dia sudah bersekolah di Jerman. Apakah semua orang itu mendapatkan pendidikan sebaik B.J. Habibie? Apakah semua orang ekonominya baik seperti B.J. Habibie? Kita lihat banyak masyarakat kita yang masih miskin. Apakah mereka bisa seperti B.J. Habibie? Lebih baik kita memfokuskan masyarakat yang kurang tadi ke bidang pertanian. Terus yang masyarakat yang memiliki ekonomi tinggi bisa fokus ke bidang industri. Jika keduanya disamaratakan anggarannya, berarti kedua bidang tersebut bisa dijadikan sebuah keuntungan. Silakan. Permisi, tadi Anda menyinggung harus fokus kepada pertanian. Tapi bagaimana untuk kita ke depannya untuk mengandalkan generasi 4.0? Apakah kita harus tetap untuk pertanian? Tidak, karena kita akan fokus pada perindustrian untuk generasi 4.0. Jadi kan nggak semuanya harus kita fokuskan kepada pertanian. Justru perindustrian lah yang akan maju ketika kita Waktu interupsi habis. nanti. Terima kasih. Di sini saya menggarisbawahi bahwa tadi saya mengatakan adalah sama, rata, tidak memfokuskan satu sama lain. Di sini kan mestinya dalam memfokuskan pada bidang industri. Lah kalau misal tidak sama rata, Kurang 20 detik. anak yang modern bisa memfokuskan pada bidang industri. Terus yang masyarakat yang lalu yang si bekerja tapi tidak memiliki pendidikan yang tinggi, bagaimana? Kan lebih baik kita mementingkan pertanian untuk masyarakat yang kurang ekonominya, lalu mementingkan industri. Waktu pembicara telah habis. Sekian dari saya, terima kasih. Waktu pembicara selama 3 menit 20 detik. Kami persilakan pembicara penutup dari tim pro dengan waktu bicara 1 menit 20 detik. Dipersilahkan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya kami sebagai tim pro atas mosi ini menegaskan kami mendukung penuh mosi pada sidang debat pagi hari ini. Mengapa kami tetap mendukung penuh mosi pada pagi hari ini? Keuntungan apabila mosi ini diterima adalah Indonesia akan menjadi negara maju dengan didukung sumber daya alam Indonesia yang kaya. Kita tengok negara-negara Amerika dan negara-negara Eropa lainnya, mereka tidak memiliki sumber daya alam yang kaya, tapi mereka bisa tetap maju dengan mengandalkan revolusi industri 4.0. Kita bayangkan apabila Indonesia yang memiliki sumber daya alam lebih kaya dari mereka, apa yang bisa terjadi? Kita bisa menjadi negara adidaya, bahkan lebih dari mereka.
Kerugian apabila mosi ini ditolak adalah yang pertama, Indonesia akan menjadi negara yang terbelakang seperti contohnya negara-negara di benua Afrika. Kongo adalah salah satu negara yang menolak revolusi industri. Akan banyak sekali kerugian yang mengikuti di belakangnya. Lalu, yang kedua adalah kerugian di mana infrastruktur tidak akan terbangun dengan baik. Hal itu akan memaksa kita untuk tetap mengadakan revolusi industri 4.0 untuk kemajuan negara dan juga bangsa. Izinkan saya untuk mengutip salah satu revolusioner dari Fidel Castro, revolusioner Kuba pada tahun 1995. Ia mengatakan, revolusi adalah perjuangan mati-matian di antara masa lalu dan masa depan. Terima kasih. Waktu pembicara selama 1 menit 20 detik. Kami persilakan pembicara penutup dari tim kontra dengan waktu bicara 1 menit 20 detik, dipersilahkan. Saya sebagai pembicara penutup dari tim kontra menyatakan bahwa tim kami sebagai tim kontra sangat tidak menyetujui bahwasannya Dewan memutuskan untuk lebih memfokuskan anggaran negara pada bidang industri daripada bidang pertanian demi percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di sini akan saya garis bawahi bahwa di sini kita bukan menolak adanya sektor industri, tetapi di sini kita tidak setuju mengapa anggaran negara lebih difokuskan kepada sektor industri daripada sektor pertanian. Seperti contohnya pada saat sekarang ini, di mana kita tidak tahu bahwasannya nanti atau esok akan ada kejadian seperti sekarang, yaitu adanya wabah virus corona, di mana dalam sektor industri banyak sekali mem-PHK sejumlah karyawannya, banyak sekali sistem pasang copot karyawannya, dan banyak sekali korupsi-korupsi yang terjadi dengan adanya di sektor industri tersebut. Yang kedua, adanya negara Indonesia merupakan negara yang seperti kita ketahui sendiri bahwa Indonesia suka sekali dengan impor. Seharusnya kita sebagai generasi muda harus bisa memutarbalikan fakta bahwa Indonesia merupakan negara pengekspor, bukan pengimpor. Dan kemudian yang ketiga, yakni dengan adanya kejadian seperti sekarang ini, yaitu mewabahnya virus corona, pastilah banyak yang di PHK. Bahkan sesuai RUU sudah tercantum di situ. Dan di sini mengapa sektor pertanian sangat penting? Waktu pembicara telah habis. Terima kasih, semoga argumen dari tim saya bisa diterima. 20 detik. Saya persilakan Dewan Juri untuk memberikan penilaian kepada sidang debat kali ini. Kepada Ibu Ani selaku Dewan Juri, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas energi, argumentasi, dan pendirian Anda hari ini. Baik tim 1 dari pro, afirmasi, tim kontra dari oposisi, saya sama karena kalian semua juga anak-anak saya. Jadi hari ini adalah pelajaran besar bagi kalian semua, ya. Baik, sebagai wakil dari juri, saya coba untuk mengupas saja. Keduanya mempunyai kekuatan yang sama, kelemahan yang sama, namun ada satu hal yang membedakan antara keduanya. Baik, saya mulai dari tim pro terlebih dahulu. Tadi, undang-undang yang paling pantas dan sesuai adalah yang nomor 3 tahun 2014. Undang-undang ini membicarakan tentang penyelenggaraan industri nasional, perencanaan, pembangunan, sampai dengan tindakan pengamanan dan penyelamatan. Undang-undang ini kuat untuk berproses industri di Indonesia, baik dalam ranah SDM Indonesia maupun investor. Kemudian saya ke
oposisi, saya menyatakan untuk yang oposisi harusnya Anda mengutip Undang-Undang Agraris nomor 20, tahunnya masih tahun yang lama, 1960, gitu ya. Dan ini menandakan bahwa kuatnya identitas diri negara Indonesia sebagai negara agraris dan maritim. Itu harusnya Anda sampaikan kepada sidang hari ini, bahwa identitas ini adalah harga mati dari sebuah negeri. Dan oleh karena itu, ketika Anda menyatakan bahwa impor yang begitu besar membuat negara ini sulit untuk mengejar percepatan ekonomi, maka antara industri dan agraris atau pertanian, harusnya dari kedua mosi ini siapa yang paling cepat untuk menjamin percepatan ekonomi Indonesia saat ini, industri ataukah pertanian. Oleh karena itu harusnya ini yang Anda sampaikan. Ketika industri menyampaikan, industrilah yang berhak menjamin percepatan ekonomi. Misalnya 1 unit mesin cuci akan dihargai 10 kuintal atau 20 kuintal beras. Itu menandakan percepatan, namun ini sayang sekali tidak disentuh. Kemudian yang kedua, itu ya, dampak. Ketika Anda menyatakan dari tim oposisi tidak setuju akan revolusi industri di Indonesia yang semena-mena tidak menghargai karakter dan budaya masyarakat Indonesia, harusnya Anda berbicara mengenai dampak lingkungan atau dampak kerusakan yang dihasilkan dari revolusi industri dari tim pro. Ini sama sekali tidak Anda bahas di ruang sidang hari ini. Itu yang mengecewakan saya, gitu ya. Harusnya ini ketika Anda menjawab dampak negatif dari industri, Anda menyatakan bahwa hasil industri menjamin teknologi tinggi yang meningkatkan produksi pertanian. Dan bagaimana dengan dampak industri lingkungan yang lain? Misalnya, bagaimana pemanasan global yang semakin meningkat? Kemudian data, berapa persen dari wilayah di Indonesia yang termasuk kota dingin dan panas? Ketika lebih banyak panas, ini menandakan bahwa industri mempunyai dampak yang luar biasa. Itu belum disampaikan, gitu ya. Dan bagaimana Anda mengatasi ini? Jika muncul pertanyaan dari tim kontra, Anda akan menjawab bahwa hasil dari industri yang menjamin percepatan ekonomi akan Anda sisihkan untuk biaya untuk investasi penelitian, sehingga antara dampak lingkungan akan Anda jawab di hari ini. Sayang itu semua tidak ada. Sehingga ini pembelajaran bagi kalian semua bahwa berpikir kembali kepada mosi. Ya. Baik, semoga ini adalah kontemplasi Anda, perenungan diri ketika Anda diberikan kesempatan yang luar biasa harus Anda manfaatkan. Apapun hasilnya, ini takdir yang terindah untuk kalian berdua, gitu ya. Termasuk untuk tim pro ataupun kontra oposisi. Baik, untuk hari ini keduanya sama, namun ada perbedaannya, argumentasi yang lebih banyak. Dan ada beberapa mungkin yang tidak rata untuk kemampuan berbicara, gitu ya. Sehingga saya akan memberikan poin 1 kemenangan pada tim kontra sidang kedua hari ini. Maaf, tim pro, Anda harus belajar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sidang kedua hari ini, saya nyatakan pemenang mendapatkan victory point, yaitu tim kontra. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk saudara-saudari yang telah mengikuti LDBI dengan sportif dan baik. Sekian dari kami perwakilan panitia. Saya serahkan kembali ke Skar selaku host. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke warga TV Semanibda, kita akan kembali lagi di dalam lomba debat selanjutnya. Terima kasih untuk para peserta dan dewan juri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.